Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama di negara Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel, itu berdampak pada stabilitas keamanan global, terutama di Selat Hormuz, karena Selat Hormuz ini adalah jalur utama untuk seluruh negara ini mengirimkan minyak-minyak. Nah, salah satu negara yang terdampak langsung yaitu Indonesia karena ada 2 kapal tanker dari Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz karena situasinya yang semakin memburuk. Situasinya tidak cepat mereda. Jadi kapal-kapal tersebut terpaksa untuk menunggu sampai situasinya itu sudah baik, yang kita tidak tahu sampai kapan. Nah, pemerintah Indonesia tentunya melalui Kementerian Luar Negeri itu melakukan lobby dan negosiasi diplomatik dengan Iran, dibantu KBRI di Teheran, dan fungsinya diplomatik ini adalah untuk menjamin keselamatan kapal dan kelancaran pelayaran. Nah, dari kasus ini itu menunjukkan pentingnya strategi diplomasi, komunikasi efektif, serta pemahaman terhadap dinamika politik dan kepentingan internasional dalam situasi yang krisis. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang model dan juga teori dalam kasus ini. Nah, model yang dipakai dalam kasus ini yaitu win-win solution atau integratif. Kenapa model ini digunakan? Karena model ini kan pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak gitu ya. Jadi kayak keduanya tuh mendapatkan keuntungan. Nah, Indonesia ini mendapatkan keuntungan keamanan kapal tankernya sama kelancaran distribusi energinya. Dan Iran juga mendapatkan keuntungan nih untuk menjaga stabilitas kawasan dan juga mempertahankan hubungan diplomatik. Jadi, di sini kedua belah pihak itu berusaha untuk mencapai kesepakatan tanpa merugikan satu sama lain. Jadi dua-duanya sama-sama menang, sama-sama menang gitu ya. Jadi ya di sini kita pakai model win-win solution. Oke, untuk selanjutnya itu saya akan membahas tentang teorinya. Jadi untuk teori pertama yang kita pakai itu ada game teori. Jadi teori ini tuh kayak menjelaskan kalau misalnya negosiasi itu keputusan dalam satu pihak ini itu sangat bergantung pada keputusan pihak lainnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita main catur gitu ya. Nah, setiap langkah yang kita ambil untuk majuin atau untuk mindahin posisi catur kita itu pasti itu dipengaruhi sama langkah lawan main catur kita ini. Jadi sama juga kalau misalnya dalam kasus Iran dan Indonesia ini untuk kapal tankernya ini. Jadi Indonesia itu sama Iran ini sama-sama menjadi pemainnya. Jadi Indonesia tuh pengen kapal tankernya ini kan aman gitu ya. Sedangkan Iran juga pengen nih kalau misalnya dia tuh menjaga stabilitas wilayahnya. Jadinya Indonesia ini nggak bisa asal ambil keputusan sendiri gitu, tapi juga harus mempertimbangkan respon dari Irannya juga, kayak misalnya ini sama-sama menguntungkan apa enggak nih, kayak gitu. Makanya Indonesia tuh lebih memilih pendekatan yang kooperatif daripada konfrontatif. Supaya apa? Supaya hasilnya ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Oke, teori yang kedua itu ada social exchange theory. Jadi teori ini tuh ngeliatin hubungan sebagai pertukaran antara keuntungan dan juga kerugian, atau istilahnya itu kayak cost and reward-nya gitu ya. Nah, di sini Indonesia kan butuh keamanan untuk kapal tankernya. Nah, sedangkan Iran juga punya pengaruh nih di wilayah tersebut. Makanya di sini Indonesia tuh kayak cukup bergantung lah ya sama Iran. Dari situ muncul tuh yang namanya kekuasaan. Tapi kekuasaan di sini tuh bukan berarti kayak satu pihak lebih kuat secara mutlak, tapi karena adanya ketergantungan tadi. Nah, tapi hubungan ini tuh tetap dua arah gitu. Jadi karena Irannya juga punya kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia, keduanya itu jadi saling membutuhkan. Terakhir itu kita pakai interest based theory. Jadi teori itu kan menekankan bahwa dalam negosiasi kita itu harus fokus ke kepentingan, bukan cuma posisi. Contohnya, posisi Indonesia itu kan mungkin pengen kapalnya itu segera berlayar gitu ya. Tapi di balik itu ada kepentingan yang lebih dalam. Kayak contohnya itu keamanan, stabilitas energi, dan juga hubungan diplomatik. Dengan fokus ke kepentingan ini, Indonesia dan Iran itu bisa mencari solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak gitu ya. Jadi bukan untuk memaksakan keinginan masing-masing. Di tiga teori itu udah bisa disimpulkan nih bahwa keberhasilan lobby dan negosiasi Indonesia itu bukan cuma karena komunikasi yang baik, tapi juga karena strategi yang tepat, terus habis itu pemahaman hubungan antar kedua belah pihak, dan fokus pada kepentingan bersama. Dan ini saya akan menjelaskan taktik negosiasi yang digunakan Indonesia dalam kasus ini. Pertama, Indonesia itu menggunakan pendekatan yang cenderung aman dan tidak memicu konflik. Kenapa? Karena hal ini itu karena hal negosiasi yang dilakukan dalam konteks hubungan internasional. Jadi harus dijaga supaya tidak merusak hubungan diplomatik dengan Iran. Taktik utama yang digunakan adalah agenda setting. Artinya, Indonesia itu mengarahkan pembahasan hanya pada hal yang paling penting, yaitu keamanan
keamanan kapal tanker, dan keselamatan awak kapal. Nah, Indonesia itu sengaja nggak ngebawa isu lain kayak politik atau konflik yang lebih luas supaya negosiasi itu tetap fokus, jadi nggak melebar dan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya, Indonesia juga menggunakan the art of concession atau seni konsesi. Maksudnya, Indonesia itu nggak memaksakan kehendak atau menekan Iran secara keras. Sebaliknya, Indonesia juga menunjukkan sikap menghargai aturan dan juga kondisi keamanan di wilayah tersebut. Dengan pendekatan ini, Iran itu merasa lebih dihargai sehingga lebih terbuka untuk bekerja sama dan mencari solusi bersama. Selain itu juga ada faktor tekanan waktu atau deadline. Jadi walaupun nggak disampaikan secara langsung, kapal tanker tersebut itu membawa energi yang sangat penting bagi Indonesia. Jadi, kalau masalah ini terlalu lama diselesaikan, bisa berdampak pada distribusi energi di dalam negeri ini. Nah, kondisi ini itu secara nggak langsung mendorong kedua pihak untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kalau dilihat secara keseluruhan, Indonesia itu nggak menggunakan taktik seperti gertakan atau intimidasi. Karena taktik seperti itu justru bisa memperkeruh situasi dan merusak hubungan antar negara. Di Indonesia itu lebih memilih pendekatan yang persuasif, tenang, dan kooperatif. Jadi tujuan akhirnya itu untuk mencapai solusi yang lebih menguntungkan atau win-win solution. Sekaligus bisa tetap menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Iran gitu. Saya akan menjelaskan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis kami dari kelompok kami terhadap kasus lobby dan negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Iran, ini dominan kepada konsep win-win solution, di mana kedua pihak ini sama-sama mencari solusi yang dapat menguntungkan satu sama lain. Lalu Indonesia juga menggunakan negosiasi integratif, di mana negosiasi integratif itu pendekatannya menggunakan penekanan diplomatik intensif ataupun mementingkan kepentingan bersama dan menjaga hubungan yang harmonis. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori yang digunakan oleh Indonesia saat melakukan lobby dan negosiasi kepada Iran. Ada 4 teori, yaitu game teori, social exchange teori, lalu interest-based teori, dan integrasi. Saya akan mulai menjelaskan yang pertama, yaitu game teori. Game teori itu menjelaskan di mana negara kita sendiri memilih strategi yang kooperatif untuk menghindari eskalasi konflik dan memaksimalkan hasil bersama. Yang kedua, social exchange teori. Teori itu tuh menjelaskan bahwa Indonesia dan Iran ini tuh memiliki hubungan yang saling bergantung atau ketergantungan. Jadi sama-sama membutuhkan seperti itu. Selanjutnya yaitu interest-based teori. Teori ini berfokus pada kepentingan bersama. Lalu yang terakhir ada integrasi. Ini itu menjelaskan tentang di mana keberhasilan saat negosiasi atau saat melobi itu tergantung pada strategi kita berkomunikasi dengan lawan bicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taktik yang digunakan oleh Indonesia dalam lobby dan negosiasi yang dilakukan kepada Iran terkait keamanan kapal tanker milik Pertamina Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa taktik utama yang digunakan oleh Indonesia saat melobi kepada Iran yaitu taktik agenda setting yang menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan saat lobby negosiasi itu pembahasannya itu seputar ya kapal Pertamina itu saja, tidak bertele-tele seperti itu. Lalu taktik kedua yang digunakan oleh Indonesia yaitu the art of concession, di mana Indonesia tidak mengintimidasi Iran sehingga Iran itu tidak merasa ada paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi menjaga keharmonisan hubungan seperti itu. Selanjutnya Indonesia menggunakan taktik deadline atau selang waktu gitu agar mendorong Iran itu untuk segera menyelesaikan tugasnya atau urusannya dengan Indonesia dengan hal yang dituntut oleh Indonesia.
Negosiasi Indonesia dengan Iran dalam kasus kapal tanker yang tertahan di Selat Hormuz, tentunya ini menunjukkan pentingnya strategi diplomasi yang tepat dalam situasi yang sedang krisis seperti ini. Indonesia menggunakan pendekatan kooperatif melalui win-win solution dan juga negosiasi integratif untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus hubungan bilateral. Kemudian keberhasilan ini juga didukung oleh penerapan dari 3 teori, ada game teori, social exchange theory, dan juga the interest based theory. Dan ada juga taktik seperti agenda setting, concession, dan tekanan waktu atau deadline terbukti efektif dalam mempercepat penyelesaian tanpa memicu adanya konflik.